Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran biologinya. Semoga kamu hari ini sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat ya. Kita lanjutkan di pembelajaran kerajaan tumbuhan, tapi kita sudah masuk di slide spermatopita. Kita lihat. Tumbuhan biji atau disebut juga dengan spermatopita, dia menggunakan reproduksi berupa biji. Dia dimasukkan ke dalam tanaman kormus yang sudah dapat dibedakan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian dia punya berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Juga dia berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Gambar yang di sebelah ini merupakan gambar alat perkembangbiakan dari gymnospermae. Contohnya tanaman pinus. Sementara yang bawah adalah alat perkembangbiakan pada angiospermae. Contohnya pada semangka, anggur, dan lain-lain. Pengelompokan tumbuhan biji terbagi menjadi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae terbagi menjadi 4, ada Sika, ada Gingoinae, Coniferinae, dan Gnetinae. Ini masing-masing nanti contohnya. Sika itu Sikas rumpi atau pakis haji. Gingoinae itu contohnya Ginkgo biloba. Coniferinae contohnya Pinus. Dan Gnetinae contohnya melinjo. Sementara angiospermae terbagi dua, ini sangat banyak. Ada monokotil dan ada dikotil. Berkeping 1 dan berkeping 2. Gymnospermae dicirikan dengan akarnya tunggang, batang bercabang, kemudian akar batang punya kambium, bunga sesungguhnya itu tidak ada, bakal biji terdapat pada daun buah. Pada tumbuhan ini, daun-daun buah dan daun penghasil serbuk sari terpisah-pisah. Masing-masing berkumpul pada badan berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Strobilusnya yang gambar di depan tadi, ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Dan dia mengalami siklus hidup. Siklus hidupnya seperti ini. Terjadi proses ada sporofit dewasa, kemudian menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina, kawin, terjadi pembuahan, dan megaspora terbentuk, mikrospora terbentuk, dan terakhir ada sel penghasil telur dan sel penghasil spermanya. Ini dia prosesnya. Dan angiospermae. Angiospermae ini sangat banyak ya. Termasuk di dalamnya monokotil dan dikotil. Dia sudah punya bunga sesungguhnya, kemudian dia punya mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Lalu bakal bijinya tertutup oleh daun buah dan terjadi pembuahan ganda. Contohnya sangat banyak.
bunga lili, anggrek, jagung, pisang, kemudian palem-paleman, jahe, kacang, putri malu, lalu ada tanaman jambu, lalu ada tomat, dan terakhir karet. Jadi sebenarnya sangat banyak tumbuhan monokotil dan dikotil. Perkembangbiakan Angiospermae dilakukan secara vegetatif seperti umbi, tunas, merunduk. Kemudian ada juga yang melakukannya secara stek, cangkok, menyambung, dan menempel. Ini ada bagian-bagian bunga. Yang pertama ada kepala putik, tangkai putik, kepala sari, tangkai sari, bakal biji, bakal bunga, bakal buah, lalu kelopak, tangkai bunga, ini mahkota. Udah itu aja. Dan di dalamnya ada masing-masing bahasa Latinnya. Siklus hidup Angiospermae, bunga itu dalam keadaan sporofit memiliki benang, sari, dan ada sel induk spora. Sel induk spora mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora haploid. Mikrosporanya mengalami mitosis dan menghasilkan serbuk sari haploid. Pada bakal biji, sel induk megaspora membelah dan menghasilkan satu sel yang hidup. Megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina. Kemudian terjadi penyerbukan, pembuahan, tumbuh tanaman spermatopita yang baru. Gambarnya seperti ini. Biasanya dia terjadi pembuahan ganda, sperma ditambah ovum menghasilkan zigot. Kemudian inti kandung lembaga sekunder, kemudian ditambah spermatozoid menghasilkan endosperma. Nah, ini ada kuis 10 soal. Silahkan kamu pilih 5 saja dari kuis yang ada 10 soal ini, ditulis tangan di buku catatan, kemudian diupload di Google Classroom yang sudah Ibu share di kelas masing-masing. Kita bahas soal sebentar ya. Kalau ini soalnya, sebuah tumbuhan menunjukkan ciri berakar tunggang, tidak berbunga, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji terdapat pada strobilus. Nah, pertanyaannya adalah kelompok tumbuhan apa? Kalau ada kata-kata strobilus, berarti dia masuk ke dalam Gymnospermae. Berdasarkan ciri di atas yang termasuk ciri tumbuhan berbiji tertutup. Berbiji tertutup itu angios. Berarti nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3 iya, 1, 2, dan 3. Semua jenis spermatopita dapat menghasilkan jawabannya biji cantik. Yang termasuk kelompok Gymnospermae, jawabannya ini ada pinus, damar, pakis haji, melinjo. Sementara alang-alang, pinang itu masuk ke Angiospermae. Proses pengangkutan unsur hara dan air dari akar ke daun. Berarti itu kerja silem. Nah, sekarang kita lihat peranan tumbuhan bagi kehidupan itu sangat banyak. Contohnya bisa dijadikan bahan bangunan, mebel, untuk obat, untuk mengikat nitrogen, kemudian bisa dijadikan parfum, atau bisa dijadikan makanan,
untuk melakukan teknik kultur jaringan. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali ya. Oke, soal berikutnya. Alat kelamin jantan dan betina nomor berapa? Alat kelamin betina itu nomor 5, alat kelamin jantannya nomor 3. Cantik. Oke, bagaimana kamu mengamalkan sikap peduli terhadap tumbuhan? Yang pertama, bersyukur karena Allah telah memberikan tumbuhan ini sangat banyak di dunia ini. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempelajari materi. Yang ketiga, mampu mengelompokkan tumbuhan, membedakan lumut, paku, dan tumbuhan biji, melestarikan lingkungan, dan tidak menebang pohon sembarangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.